So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again, I am back with another new reaction video, and today I'm gonna react on Negara Paling Banyag Orang Kaya the Asian Itulah Indonesia. Oh wow! क्या बात है. Title is very interesting. Yes. Before starting the video, don't forget to like, share, subscribe my channel, press the bell icon, and please support my channel. Please. So without further, let's start the video. Seberapa miskin kita ini sebenarnya? Apa sebenarnya potensi yang kita miliki? Ini negara Sehingga Indonesia. Negara miskin kita ini diramal oleh lembaga internasional seperti Asian Development Bank dan PricewaterhouseCoopers sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar kan? di dunia. Tengok tuh. Oh, Menurut largest data economic Indonesia power. ID pada akhir Desember 2022, jumlah keseluruhan TKI yang bekerja di luar negeri sebesar 3,37 juta orang atau sekitar 1,3% hingga 1,4% dari jumlah penduduk 1% kita. saja ya. Sedangkan menurut Kementerian Sumber Daya Manusia KSM Malaysia, Visi Pakumar, ada sekitar 1.860.000 rakyat Malaysia yang bekerja di luar negeri, di mana angka itu menunjukkan lebih dari 5% penduduk Malaysia yang berjumlah 33,4 juta dan 1.130.000 dari jumlah itu berada di Singapura. Jika dilihat secara apple to apple, kalian tahu sendiri tuh jawabannya. Jadi begini bro, teman-teman semua. Dalam metode penelitian akademik, setiap data yang dikumpulkan itu pasti ada namanya kurva belt, di mana titik itulah yang sangat mempengaruhi hasil yang sesungguhnya. Menurut Bank Dunia, pengelompokan masyarakat itu berdasarkan pengeluaran dan pendapatan untuk di Indonesia dan tinggal di Indonesia. Kelompok yang paling atas ada sekitar 3,1 juta atau 1,2%. Ini kelompok paling atas. Golongan ini adalah golongan orang yang kaya, seperti para pengusaha dan konglomerasi. Pastinya jika artis nih ya, kurang lebih seperti Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, Inul, Agnes Mo dan lain-lain. Itu 3.1. Meski jumlah itu hanya 1,2% teman-teman, namun secara kuantitas itu lebih dari 60% jumlah penduduk Singapura. Jika More than 60% population of Singapore. di orang kaya seperti Raffi Ahmad di Indonesia bro, karena mereka tidak mengekspos diri saja. Kelompok yang kedua yaitu kelompok menengah, jumlahnya sekitar 53,6 juta atau sekitar Ramai orang kaya. 20,5%. Golongan ini adalah pekerja staf profesional, contohnya seperti Okay, manajer, professional private IT developer, workers. data analis dan lain-lain. Ada juga seperti PNS, ASN, Polri yang golongan tertentu. Juga ada dokter dan para pengusaha kelas menengah. Doctor middle 53 class. juta ya. Okay. Yaitu adalah 53,6 juta. kelompok yang menuju kelas menengah, di mana di sini ada sekitar 114,7 juta orang Okay. atau sekitar 44%. Kelompok ini seperti kelompok para 100 buruh, juta. karyawan swasta, Private yang gajinya employees. masih di bawah Okay. 6 juta. Kelompok yang keempat adalah kelompok yang rentan. Di sini jumlahnya sekitar 61,6 juta atau sekitar 23,6%. Ini hampir mirip seperti kelas menengah, namun gajinya rata-rata masih UMR atau sekitar 3 jutaan. Terakhir adalah golongan miskin, yaitu sekitar 28 juta atau 10,7%. 28 juta. Dan di sini kurva beltnya ada di kelas menuju menengah sebanyak Yes, middle class. 114,7 juta orang. Semua penilaian harusnya dari sini seperti kreativitas, skill, inovasi, pendapatan, pendidikan, kesejahteraan, semuanya itu ditarik dari sini teman-teman. Baru Jika saya paham. berbicara potensi, kalian bisa bayangkan ramai. tuh, Memang jumlah ramai sebanyak penduduk itu. Indonesia. Kira-kira nih, berapa banyak uang sih yang bisa dihasilkan atau bisa dikumpulkan? Katakanlah kita ambil rata-rata lah 3 juta. Kemudian pendapatannya dikali sekitar 114,7 juta. Apa enggak sekitar 345 triliun tuh, atau sekitar 227 miliar US dollar. Jadi, untuk setara dengan pendapatan Singapura yang PDB-nya 466 miliar US dollar per tahun, kita hanya butuh waktu sekitar 2 bulan saja
dan itu hanya dari kelas menuju menengah Kelas saja. menuju menengah sejak boleh Sedangkan untuk menyamai. Malaysia yang PDB-nya sekitar 469,62 miliar US dollar, ya kurang lebih sama bro, sekitar 2 bulan juga. Wow. Sekarang teman-teman paham kan betapa besar kekuatan negara kita sebenarnya. Betul lah. Asian Development Bank dan PricewaterhouseCoopers memprediksi perekonomian Indonesia berada di peringkat keempat terbesar Wow, di dunia, 4. di bawah Amerika langsung pada tahun 2030. Oh. Sebagai gambarannya betapa berpengaruhnya nih, kita ngambil contoh nggak usah terlalu jauh lah, kalangan ASEAN saja. ASEAN. Meski PDB per kapita kita masih rendah dibandingkan Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia, namun yang saya bahas saat ini adalah kekuatan negara, bukan per kapita Oh, bro. kekuatan negara, Mohon betul. dipahami ya. Jadi kalau masih ngotot per kapita, lihat jumlah kelas menengah atas kita. Di situ ada sekitar 56,7 juta Woi, orang. ini- Dengan Singapura, jumlah orang kaya di Indonesia itu 11 kali lipat bro dari seluruh penduduk Singapura yang hanya sekitar 5 juta. Iyalah. Jadi kalau ada yang masih belum puas nih, lihat saja apa yang telah dirilis oleh Forbes. Tahu Forbes kan mengenai daftar orang kaya di Indonesia ASEAN pada tahun 50 ribu. 2023. Di antara 8 orang, 3 teratas itu orang Indonesia. Oh, bro. 3 teratas Ada ya. Lau Tuk Wong, ada Budi Hartono, dan Michael Hartono, dan baru tuh urutan keempat ada orang Singapura. Jadi lucu kalau ada orang yang menggonggong nih kalau Indonesia itu negara miskin hanya berdasarkan TKI yang pergi ke luar negeri. Di samping itu, Indonesia saat ini adalah tujuan investasi asing yang kedua setelah Singapura bro di ASEAN. Oh. Dalam hal ini kita memang jelas kalah dengan Singapura karena memang mereka negara yang fokus bergerak pada sektor jasa dan keuangan, di mana investasi asing pasti cenderung lebih deras keluar masuk ke negara mereka. Dan tentu, investasi asing yang masuk ke Indonesia ini tak lepas dari populasi produktif yang besar, atau kata lain bonus demografi lah. Mengutip dari katadata.co.id, ada sekitar 190,83 juta jiwa usia produktif di Indonesia. Maka dari itu, yang dikejar pemerintah itu merupakan investasi langsung, bukan hanya sekedar investasi saham, obligasi, atau aset lain melalui pasar keuangan yang bisa keluar masuk kapan saja. Alasannya karena investasi langsung ini yang akan menyerap tenaga kerja yang banyak seperti pembangunan pabrik, kereta cepat, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Di samping asing menggelontorkan uangnya di Indonesia, juga ada nilai plusnya yakni menyerap tenaga kerja. Kita jangan lupa bro, demografi jugalah yang telah mengantarkan Cina dalam kondisi saat ini. Pada tahun 1970, terdapat banyak sekali usia produktif di Cina. Meski menciptakan persaingan yang semakin ketat, namun justru ini bro yang akan menumbuhkan kreativitas, karena secara naluri manusia nih, dirinya akan lebih condong mendorong lebih kreatif supaya dapat bersaing. Dan ini juga salah satu faktor Cina hingga ke titik saat ini bro. Makanya jangan heran jika kalian melihat produk-produk di toko-toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Di situ ada produk-produk Cina yang unik-unik yang belum pernah terfikirkan sebelumnya. Disitulah bro yang saya maksud, dampak dari persaingan yang ketat akan menciptakan kreativitas yang lebih. Selain itu, ada sekitar 9,32 juta orang Ini ramai pada tahun mahasiswa 2022 yang masih di bangku kuliah. Dan ada sekitar 5,17 juta orang di jenjang sekolah menengah atas ramai atau ya. SMA, di mana dalam 7 hingga 8 tahun lagi usia mereka masih sekitar 24 hingga 29 atau 30 Ini lah generasi yang paling akan tua. datang nanti. Di mana pada saat itu mereka sudah siap bersaing di tingkat profesional. Semua ini akan sangat berarti bagi yang paham bro. Perlu diketahui teman-teman, Indonesia saat ini dipimpin oleh generasi tahun 1980-an. Ya, presiden kita saat ini nih, beliau adalah generasi ke-80-an. Di mana saat itu, jangankan orang terpelajar ya, jumlah SMA dan kampus saja itu bisa dihitung teman-teman dengan jari. Maka jangan heran nih, generasi pada saat itu banyak yang masih lulusan SMP, SD, bahkan tidak tamat SD. Banyak kan? Mohon maaf nih, bahkan mungkin salah satu dari orang tua kalian yang melihat video ini. Namun meski demikian bro, karena persaingan yang ketat,
dan secara naluri terbentuk, merekalah yang telah mengantarkan kita hingga ke titik saat Betul. ini. Bisa bayangkan, saat ini Indonesia mempunyai 4.231 perguruan tinggi di banyaknya. Indonesia. Maka dari itu, 38.000. bukan hal yang mustahil, kreativitas warga Indonesia akan jauh lebih berkembang dalam 7 hingga 8 tahun mendatang. develop much Dan more. tentunya akan mendorong ekonomi Indonesia semakin baik. Maka jangan heran nih, pemerintah menargetkan 2045 emas. Itu bukanlah omong kosong, bro. 2040. Bahkan itu bisa dibilang waktu yang paling lama dibutuhkan Indonesia untuk mencapai masa kemasannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, jadi ini. Hey guys, video OMG, I have no words really and I am really shocked. Yes, मतलब जो वहाँ का फाइनेंशियल है, जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, जो ग्रुप्स हैं, OMG, आई थिंक टाइटल कम्प्लीटली सूट कर रहा है। एंड जस्ट 7 years में इतना डेवलप हुआ है इंडोनेशिया। ओ माय गॉड, बिग अचीवमेंट रियली। सो मुझे देखकर रियली अच्छा लगा एंड आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि नेक्स्ट आप ऐसे ही खूब अच्छा सारी कंट्रीज सक्सेस करें, यही बोलूँगी। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये देख कर, जो भी ग्रो है, जो भी डेवलपमेंट है, वो देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। सो ओके, नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड तरीमा कसी।